Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sheet narasi atau sintaksis. Di sini narasi anggap saja adalah kalimat-kalimat yang memang itu diminta seperti pendahuluan itu harus bagaimana. Kemudian ada kegiatan inti bagaimana sintaksnya atau narasinya. Selanjutnya di kegiatan penutup itu harus bagaimana sintaksnya atau kata-kata kalimatnya. Kemudian yang terakhir ya penilaian itu untuk sikap bagaimana sintaksnya, narasinya, pengetahuan juga bagaimana, keterampilan itu sintaksnya atau narasinya harus bagaimana. Nah, untuk susunan layout itu berlaku runtut dari atas ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pendahuluan, maka nanti akan diikuti oleh kegiatan inti, ada A, B, C, D, E. Kemudian ada kegiatan penutup, selanjutnya ada penilaian, sikap, keterampilan, dan yang mengetahui kepala dari sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa kolom sampai E. Nah, ini berlaku paralel Bapak Ibu sekalian. Jadi ini akan nanti masuk satu baris ini akan menjadi satu kolom atau satu kotak pakai rumusan bertingkat. Dari sini akan ditambahi ini, akan ditambahi ini. Jadi nanti ada rumusan bertingkat. Kita mengubah sinteks atau narasinya itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita mau ubah bagaimana sesuai dengan umpamanya ini saya hapus. Kita masukkan yang ada di sini pendahuluan semacam ini. Kita mungkin ya klik semua dan juga kita masukkan di sini seumpama jenengan mau ya monggo. Ini diketikkan di sini. Mungkin ini satu atau mungkin pakai minus atau bagaimana. Nah, ini juga pakai minus atau bagaimana. Ini pakai tanda minus atau plus, terserah jenengan. Nah, ini didasarkan yang ada di sini ya. Ya, kita bawa aja ke sini kalau memang ini merupakan yang sesuai dengan jenengan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melihatnya. Nah, kalau punya saya itu ya ini pakai WhatsApp group, kemudian ya ada pembelajaran LMS. Untuk Zoom-nya tidak saya pakai. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini menyelesaikan masalah atau menyelesaikan materi, diubahnya di sini. Menyelesaikan materi dan tugas online, ya di sini. Mungkin ini memberikan stimulus atau ice breaking. Mungkin kalau bukan stimulus kita buat ice breaking berupa pertanyaan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu nah ini nanti akan ada rumusan yang meminta data dari sheet sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pengubahannya di sini.
Selanjutnya untuk yang kegiatan inti, nah ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Mungkin setelah peserta gabung di Zoom, kalau saya tidak pakai Zoom, ya mungkin guru bisa mengubah pakai LMS, kemudian mengajukan pertanyaan atau bagaimana, apa melalui grup WA atau mungkin dengan tatap muka PJJ. Nah, ini nanti dijadikan satu dalam rumus. Di sini silahkan secara berkelompok atau mandiri, silahkan diubah sini. Nah, mandiri, dan setiap siswa mungkin ya ini ada perubahan mengamati dan memahami, mungkin bukan masalah tapi materi. Nah, ini orientasi peserta didik pada observasi. Ini apa mau diubah, silakan ya. Kalau nanti ini kenapa ada spasi, mungkin ini nanti jadi satu kata-katanya dengan ini seumpama, atau dengan data yang di sheet sebelumnya, mending ini ada spasi supaya nanti tidak melekat dua kata. Orientasi peserta didik pada observasi atau menyimak atau mungkin menyelesaikan masalah, mencari solusi, mencari sumber, itu bisa diketikkan di sini. Kemudian guru mengajukan pertanyaan terkait materi, kemudian siswa, kalau ini diskusi Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa bisa menanya diri mereka sendiri, menanya temannya, bisa menanya gurunya. Yang penting mereka ada kegiatan menanya. Kemudian mengeksplorasi datanya atau mengasosiasi ini dalam bentuk observasi, explore. Nah, ini pakai yang scientific, langkah-langkah model scientific. Kemudian ini ya mungkin guru memastikan, jadi siswa mengorganisasikan peserta didik. Oh, ini guru mengorganisasikan. Nah, ini yang di poin C ini peserta didik melakukan pengamatan dan bertanya, observasi dan questioning. Nah, ini mungkin tentang apa, kemudian mereka menanyakan LKPD-nya, bagaimana instruksinya, jadi ada bimbingan dari guru untuk siswa setelah membaca atau masuk ke kuis atau mungkin soal latihan atau materi. Nah, selanjutnya ini yang di bagian selanjutnya di D, ini mengumpulkan jawaban dari eksplorasi dan observasi tadi. Jadi ini mengumpulkan data. Nah, di sini mereka akan menghasilkan beberapa jawaban dan mungkin bisa dipresentasikan melalui video atau mungkin WA dalam bentuk audio, voice. Jadi ada berbagai macam cara bagaimana siswa itu mendemonstrasikan atau menyajikan atau mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan. Di sini mungkin ya jawaban dari siswa itu tidak ada benar salah, tapi kita sebagai guru itu memfasilitasi dari jawaban siswa itu dirangkum mana yang sesuai dengan materi yang kita pakai. Fleksibilitas di sini. Selanjutnya ada peserta didik melakukan analisis hasil kerjanya, mungkin kerja temannya juga yang apakah memang benar atau tidak, sehingga disesuaikan dengan materi yang sudah diberikan kepada guru, kepada siswa oleh guru. Guru membimbing presentasi, bagaimana cara mempresentasikan, atau mungkin ya menyimak, sama-sama menyimak dari peserta didik. Ini biasanya kalau PJJ atau PM ya
pembelajaran PTMT ya, tatap muka. Jadi ini siswa mungkin ada kesempatan untuk mengeksplorasi hasil dari penyelidikannya, observasinya, mengasosiasi, menganalisa, itu di sini bisa. Selanjutnya di penutup ya mereka pasti akan mendapatkan simpulan dari materi yang sudah didiskusikan, dari semua proses yang dilakukan oleh siswa, ada refleksi mana yang kurang, mana yang lebih, yang bagus, yang masih perlu ada perbaikan, dan juga ada pesan moral yang harus disampaikan supaya mereka tetap semangat, tetap sehat, dan jangan sampai kalah, jangan sampai ada kendoran dalam semangat belajar ya berada di sini. Nah, kemungkinan untuk penilaian ada penilaian sikap ini ya observasi selama kegiatan pembelajaran ya dari banyaknya siswa yang aktif, apa hasilnya juga itu bagus, teliti, detail, kemudian memberikan masukan kepada temannya, ya istilahnya itu ada karakter-karakter yang memang diminta seperti gotong royong, dan juga apa kemandirian, apa ketelitian atau bagaimana. Selanjutnya untuk yang pengetahuan ya ini mereka mungkin ada pertanyaan lisan, apakah mereka itu sudah paham, sudah tahu, mahir ya tentang apa yang dimaterikan. Kemudian yang pertanyaan tertulis ini mungkin dalam bentuk soal latihan, kartu soal, atau mungkin ya soalnya yang berbentuk tulisan. Di sini ada keterampilan. Nah, mereka apa yang akan diterampikan, apakah membacanya, apakah ya reading skillnya, apakah listening skillnya, apa speaking skillnya, apa writing skillnya. Nah, di sini mungkin bisa integrasi atau bagaimana, ya tergantung dari KD atau mungkin Bapak Ibu sekalian inginkan untuk siswa itu kompeten dalam satu KD itu skill yang mana yang diprioritaskan. Nah, ini untuk bisa pengubahan-pengubahan disesuaikan dengan mungkin yang ada di sini di RPP contoh atau RPP yang sudah jenengan buat. Seperti yang di sini ada lembar pengamatan cara berkomunikasi, tes tulis melalui Google Form atau Classroom. Di sini ada tes praktik foto dikirim melalui WhatsApp atau bagaimana. Nah, ini bisa diambil salah satu atau mungkin punya saya yang hanya seperti ini. Pokoknya gimana caranya siswa itu dapat diukur melalui kegiatan yang terjadwal ataupun yang tidak terjadwal. Ini sekian saja untuk yang narasi, sintaksis. Jadi jenengan bisa mengadop dari sini atau bisa mengadaptasi, monggo. Yang penting di sini bisa dimasukkan data yang sesuai dengan step-step terlebih dahulu. Ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian ada penilaian dari masing-masing KD. Kita lanjut di isi dan print out.